Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkim biha wa shalli alaihim inna salata sakanahum innallaha samiun alim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqin nar wa la bisyikki tamrah. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluh. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini sama-sama laksanakan kita salat Isya berjamaah dan juga insyaallah nanti tarawih berjamaah. Dan tidaklah kalah pentingnya adalah syukur kepada Allah Taala bahwa Allah telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat untuk terus istiqomah melaksanakan kegiatan tarawih sampai akhir Ramadan nanti. Oleh karena itu tidak ada yang kita antunkan kepada Allah selain doa kita untuk selalu Allah memberikan kepada kita kesehatan, sehingga dengan sehat kita bisa melaksanakan kewajiban kita yang fardu ataupun yang sunnah. Tadi katakan oleh MC bahwa malam ini malam ke-16, sudah tidak terasa, sudah 2 minggu lebih kita melaksanakan kegiatan setelah puasa Ramadan. Mudah-mudahan juga jamaah kita tidak seperti beduk, bolong tengahnya kayak gendang, awalnya banyak, nanti akhirnya juga banyak juga, tengah-tengahnya kosong. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam kegiatan sholat tarawih terus berlanjut sampai akhir Ramadan nanti. Sebab tidak setiap orang yang ketika ada pada Ramadan melaksanakan kegiatan ini sampai selesai. Dalam Al-Quran Karim Allah mewajibkan kepada kita mengeluarkan zakat. Ada zakat yang wajib, ada juga infak dan sedekah atau yang sunnah. Umat Islam wajib mengeluarkan itu, terutama zakat fitrah. Kalau zakat yang mal, zakat yang wajib yang memang sudah sampai nisab itu tidak semua, karena tidak semua orang punya harta lebih untuk mengeluarkan zakat mal. Tetapi zakat fitrah itu adalah wajib. Tentu saja juga wajib juga bagi yang mampu ada untuk mengeluarkannya. Tapi saya kira semua orang bisa mengeluarkan, kalaupun umpamanya mereka tidak punya pada saat tanggal 29 atau 28, biasa mereka mengumpulkan zakat fitrah dari pemberian banyak orang, sehingga dia pun nanti memberikan lagi, walaupun nanti kembali lagi kepada dia. Mungkin pernah kita mendengar satu riwayat bahwa seorang yang melanggar aturan ketika siang Ramadan dia jima dengan istrinya, kemudian kata Rasul, kalau begitu engkau memberikan seorang budak hamba saya. Kata dia, tidak kuat ya Rasul, mahal harganya. Kalau sudah begitu engkau berikan makan 60 miskinan, sitina miskinan. Gak kuat juga. Kalau begitu engkau puasa syahroin mutabi'ain 2 bulan berturut-turut, gak kuat juga. Ya Allah, kata Rasul, gak kuat. Ya udah kalau begitu gini aja, nih diberikan 1 keranjang kurma, berikan kepada orang yang miskin, kata Rasul. Dia muter nyari orang yang miskin di bawah dia, tidak ada kecuali dia. Balik lagi Rasulullah, ya Rasul, gak ada yang orang miskin kecilan saya. Ya kata Rasul, makan sendiri aja, kata Rasul. Dia yang melaksanakan, dia juga yang diberikan jatahnya dari agama. Itu dia. Oleh karena itu, maka kenapa ada zakat fitrah? Zakat untuk membersihkan diri kita selepas Ramadan 30 hari kita puasa. Tadi disinyalir oleh Al-Quran bahwa khudh min amwalihim, ambillah kata Allah dari harta mereka sedekatan sebagai sedekah. Untuk apa? Tutahhirhum wa tuzakkihim biha, membersihkan harta itu dari harta-harta kotor dan juga membersihkan jiwa dari sifat-sifat pelit. Kan kalau orang suka mengeluarkan infak dan sedekah kan orang itu enggak pelit ya. Orang yang pelit mah enggak, enak aja katanya. Kita udah nyari duit banyak dikeluarin.
Memang nggak berasa kalau 1 juta 25.000, 10 juta 250.000, 1 miliar berapa kira-kira? Banyak kan? Kalau 1 juta masih 25.000. Kalau 1 miliar, walaupun belum kita melihat uangnya, saya juga belum pernah melihat 1 miliar berapa uangnya ya. Ada juga di medsos, ada orang ya pakai mobil bergepok-gepok gitu. Nah, tetapi itu kenapa diwajibkan? Karena tadi itu membersihkan diri kita dari sifat pelit dan kikir. Sifat kikir itu kata Rasul, al-bakhil itu adalah ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Ba'idun min Allah, jauh dari Allah, dan juga qaribun minan nar, dekat dengan neraka. As-sakhiyyu, orang yang dermawan. Orang yang dermawan itu orang yang memang suka memberi sedekah, infak, itu adalah qaribun minan nas, dekat dengan manusia, qaribun min Allah, dekat dengan Allah, dan qaribun min minal jannah, dekat ke surga, ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Maka kata Rasul, ittaqin nar walau bisyikki tamrah, hindari neraka walaupun dengan 1 biji kurma. 1 biji kurma itu bisa membebaskan seseorang dari siksa api neraka. Masih mungkin kita mendengar seorang perempuan pada zaman dulu, dia punya air itu di wadah sepatunya, saking panasnya dia mau minum. Ketika mau minum ada seekor anjing yang juga hausan, maka diberikan air itu ke anjing yang kehausan. Dan diceritakan dalam riwayat, ketika dia meninggal dunia, maka Allah berikan kepada dia anugerah. Jadi oleh karena itu, maka pantas tadi itu dikatakan bahwa orang yang memang gemar bersedekah, kata Rasul, yang pertama, orang yang suka infak sedekah itu panjang umur, berkahnya umurnya panjang umur. Misalnya di masjid ada yang membangun, ada yang memberikan infak sedekah untuk keramik atau untuk cat dan seterusnya lah. Kemudian ketika orang itu meninggal dunia, kemudian kita lewat ke kuburannya, oh ini Pak Haji ini dulu ngasih keramik 1 truk untuk masjid Baitul Salam, yuk kita doain sama-sama. Nah, udah meninggal juga didoain. Itu dia, panjang umurnya dia, walaupun sudah tidak ada. Jadi panjang umur itu bukan berarti orang itu masih ada, tapi kalau sudah tidak ada juga terus Allah gaungkan namanya, karena tadi itu gemar infak dan bersedekah. Itu yang pertama. Jadi gemar-gemar kita bersedekah. Bahkan setiap hari kita harus menyelipkan uang berapapun yang kita minta. Maka kata Nabi, Allah suka, Allah sayang kepada orang yang kaya dermawan. Tapi jauh Allah lebih suka kepada orang yang miskin tapi dia bisa menyempatkan untuk berinfak bagi sedekah. Banyak contoh soalnya, banyak. Kalau seorang Umar bin Khattab tidak mau kalah dengan Umar bin Khattab dengan Abu Bakar Siddiq dalam hal ibadah, juga dalam infak dan sedekah, apa dikatakan? Kali ini saya akan mengalahkan Abu Bakar Siddiq dalam infak dan bersedekah. Dia janji kepada Allah, kalau nanti panen kurmaku panen, maka aku akan sedekahkan setengah daripada hasil panen. Wah, kalau 1 hektar berarti setengah hektar disedekahkan, banyak berarti kan? Kalau ada yang punya kebun durian 1 hektar, setengahnya itu disedekahkan. Kalau saya di medsos lihat itu durian montong itu 1 panen itu bisa menghasilkan 1 kijang Innova, bangsa 300 juta, berarti setengahnya disedekahkan. Maka ketika 1 kumpulan subuh-subuh, kemudian Rasul mengatakan, siapa yang ingin sedekah untuk perjuangan Islam? Satu-satu Rasul, Umar, apa yang kau sedekahkan untuk perjuangan Islam? Kata dia, aku akan sedekahkan setengah daripada hartaku. Wah, hebat, luar biasa. Dengan harapan dia akan mengalahkan dalam hal sedekah kepada Abu Bakar Siddiq. Lalu gimana ya Abu Bakar Siddiq? Bagaimana?
Kata Abu Bakar Siddiq, seandainya Rasul tidak menanyakan, aku tidak akan jawab. Karena Rasul yang bertanya, aku akan jawab. Aku akan sedekahkan semua harta, kata dia. Semua harta dia sedekahkan untuk perjuangan Islam. Semua harta, ya semua harta. Lalu istrimu bagaimana? Aku titipkan kepada Allah. Ini iman yang hebat luar biasa seorang Abu Bakar Siddiq. Apa kata Umar bin Khattab komentarnya? Berarti sampai kapanpun aku tidak bisa mengalahkan hal sedekah, hal ibadah dengan Abu Bakar Siddiq. Hebat luar biasa. Lalu Rasul gimana? Kalau Rasul itu dalam hal infak dan sedekah karih beliau seperti angin. Tidak ada putusnya Rasul itu. Ada seorang memberikan baju jubah atau baju gamis bagus. Sahabat banyak. Ya Rasulullah, ini saya punya gamis baru kesayangan, saya hadiahkan. Saya terima. Rasul terima. Ketika diterima oleh Rasul, tiba-tiba sahabat, ya Rasul bagaimana? Boleh dong saya untukku, kata dia. Baru juga dikasih, ada sahabat minta. Yang lain pasti marah kan? Gimana? Biar, kata Rasul, biarkan. Mudah-mudahan saja, katanya, kalau diberikan kepadaku, aku akan jadikan nanti sebagai kain kafan, kata dia gitu. Kalau aku meninggal dunia. Kira-kira gimana? Kalau kita dikasih sama seseorang sarung BHS yang harga 3 juta, umpamanya, jangan sedikit-sedikit ya, jangan gajah beleduk, jangan. Atau mungkin yang lain. Dikasih oleh seseorang BHS yang paling super 3 juta. Ketika diambil, belum juga kita pakai, bagus banget dilihat itu. Ada orang yang minta, kira-kira dikasih nggak? Ntar dulu, ada di rumah juga, gajah duduk kasih itu, ini enggak. Rasul tidak, langsung dikasih. Sahabat tentu, kalau begitu juga mau, kata sahabat. Biarkan, kata dia mau, kata Rasul. Kemudian beberapa waktu berlalu, ternyata orang itu tidak lama umurnya, 2-3 bulan Allah panggil, dan benar baju yang Rasul hadiahkan itu untuk menjadi kain kafannya dia. Jadi memang ucapan itu adalah doa. Makanya sering-sering kita mengucapkan yang baik-baik, sehingga ucapan itu doa. Ya Robbana, mudah-mudahan besok proyeknya goal, nah gitu kan, mudah-mudahan semua yang baik-baik, doakan itu. Jangan yang jelek-jelek, yang buat baik semuanya. Ungkapan adalah doa kita. Doa kita. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, akan terhindar daripada bala yang datang kepada kita. Bahkan kata Rasul, 70 balaan, 70 bala yang datang kepada kita akan terhindar dari hasil infak dan sedekah. Kalau pergi ke Mekah ke Madinah, berebut orang itu, apalagi sekarang Ramadan. Berebut orang untuk memberikan infak dan sedekah. Luar biasa mereka. Haji. Kita udah punya juga, dikasih lagi. Itu betul-betul memang berebut mereka memberikan infak dan sedekah. Mudah-mudahan kita pun demikian, karena dengan infak sedekah tadi itu membersihkan jiwa kita daripada hal-hal yang buruk, dan juga hati yang kotor, hati yang tadi itu pelit. Bahkan juga dengan infak dan sedekah akan memberikan kepada kita hati yang lembut. Ada sisi silaturahmi kan antara kita itu. Itu dia, hebatnya luar biasa. Oleh karena itu adanya zakat fitrah. Kalau sekarang 2,5 kilo atau 3,5 liter ya. Kalau Jakarta 45.000 kalau nggak salah. Tetapnya 45.000. Biasa sih udahlah, lampang aja 50.000 biasa gitu kan. Ke masjid itu 5.000 infak sedekah, ya bagus itu. Apalagi tambah 100.000 ya. Nah, itu. Sisanya infak sedekah, nah, kan untuk keperluan lain itu lebih bagus lagi berarti kalau begitu. Yang rukunnya yang wajibnya 45.000 misalnya, walaupun Imam Syafi'i mensyaratkan dengan kutiba ladihi namanya, dengan makanan pokok di masing-masing daerah. Tapi imam yang lain memberikan kelonggaran, boleh diuangkan dengan seharga beras ataupun gandum, boleh diuangkan. Mungkin di kota-kota besar yang memang jarang beras, itu walaupun beras mahal sekarang ya saya,
Gitu. Mudah-mudahan kalau saya gini, nggak apa-apa beras mahal, yang penting ada uangnya. Setuju nggak? Nggak apa-apa uang mahal, yang penting beras mahal, yang penting ada. Yang parah itu udah nggak ada beras, uangnya nggak ada. Waduh, bahaya itu. Uang nggak ada, beras nggak ada. Masih ada uang, beras nggak apa-apa, yang penting uangnya ada. Terus gimana? Minta sama Allah, minta sama Allah. Pernah saya cerita kalau nggak salah ya, bagaimana orang yang ketika Allah panjangkan umur, bahkan juga diberikan terus-terusan harta itu ketika sedekah. Ada seorang kan, 2 orang keluarga, suami istri, anaknya juga ada, zaman Nabi Musa alaihissalam. Kita udah lama nih miskin, cobalah kita doa kepada Allah lewat Nabi Musa, kan dia nabi, doanya dikabul. Kalau kita mah orang biasa. Nah, 2 orang ini ke Nabi Musa, ya Nabi Musa, ya cobalah minta pada Allah supaya aku diberikan kekayaan. Udah lama miskin banget, kata dia, bosan jadi orang miskin, minta. Baiklah, kata Nabi Musa kemudian sholat dan minta mohon kepada Allah untuk diberikan kepada orang ini kekayaan. Allah kabulkan. Dalam wahyu itu, ya Musa, aku berikan ke orang ini kaya 1 tahun. Berikanlah pesan itu, wahai fulan, engkau diberikan Allah 1 tahun kaya. Alhamdulillah, alhamdulillah, lumayan, kata dia. Lumayan, jangan nawar lagi ya. Kalau diberikan setahun aja, jangan nawar lagi. Setahun doang kaya, jangan. Kalau Allah berikan setahun, terima saja setahun, udah. Nggak usah nawar lagi yang lain. Kalau kita kan enggak kan ya, cuma segini kan, jangan. Alhamdulillah. Daripada enggak, ketika Allah berikan kekayaan, kan Allah menggampangkan memberi kekayaan itu dengan semudahnya Allah. Jadi orang berada, setiap dia diberikan oleh Allah rezeki, dia keluarkan lagi. Dapat 100, dia keluarkan 9. Pokoknya mah dimakan sedikit, dikeluarkan banyak terus. Sebulan, 2 bulan, hampir setahun kurang sehari, ya besok kita miskin, kata istrinya. Ya nggak apa-apa, kita tadinya juga miskin. Udah pas setahun, harta masih banyak. Lah ini gimana ya, kok masih ada? Lewat sehari masih banyak, lewat sebulan masih banyak, bahkan tambah banyak lagi hartanya. Dua-duanya kata Musa, wahai Nabi Musa, ya gimana? Kok saya belum miskin-miskin, kata dia. Udah setahun 2 bulan. Ntar dulu ya, saya minta sama Allah, kata dia. Unjukkan kepada Allah. Dia sholat 2 rakaat, mohon kepada Allah, diberikan. Apa kata Allah? Hai Musa, aku berikan kepada si hamba 2 ini rezeki 1 keran, dia kocorkan 2 keran. Aku berikan kepada dia 2 keran, dia kocorkan 4 keran. Aku berikan 5, dia kocokkan 10 keran. Kata Allah, bagaimana mungkin aku akan menstop rezeki yang kau berikan kepadanya? Jadi sampai kapan? Seterusnya berarti. Oleh karena itu, kalau kita punya uang, jangan pernah kita pelit. Gak ada cerita misalnya, tuh orang kaya tuh miskin, kenapa? Sedekah terus, ada gak kira-kira? Sedekah terus miskin? Gak ada. Apa kata Nabi? Mana qasamalun bisadaqatin, gak pernah akan berkurang harta bila disedekahkan. Balzid, bahkan tambah dan tambah. Oleh karena itu, di alam Islam ada zakat yang wajib 25%, ada juga zakat fitrah yang aturannya ada pada bulan Ramadan. Awal Ramadan boleh, awal Ramadan juga, cuma kita ngambil waktu yang afdol, nanti malam takbir biasa atau sehari sebelum Idul Fitri biasanya. Ada yang waktu sunnah, mubah, sunnah, ada yang wajib. Itu mah pas terbenam matahari, kan susah ya. Kalau di masjid kapan mendistribusikannya, susah. Bahkan kita seminggu sebelumnya kan sudah dibuka zakat fitrah itu. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan rezeki, dan juga Allah berikan kepada kita semuanya rezekinya halal thayyiban, sampai juga Allah berikan kepada kita semuanya juga Allah berikan taburan kepada kita semuanya halal thayyiban dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan terutama juga kita melaksanakan tarawih sampai akhir nanti, dan puasa pun demikian. Akhirul kalam, khud masabah dan makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.